Hai kawan maritim, apa kabar? Kita jumpa lagi di YouTube Museum Maritim Indonesia. Kali ini saya berada di salah satu display di Museum Maritim terkait dengan sejarah pelabuhan di Makassar. Dan di belakang saya ini ada satu gambar dan juga itu adalah video yang menggambarkan perang di Teluk Makassar. Yang saya kali ini didampingi oleh Marlin, Kak Marlin. Apa kabar Kak Marlin? Sehat? Sehat Ibu. Nah, kawan maritim kali ini juga gak kalah menarik dengan episode sebelumnya. Kalau pada episode sebelumnya kita sudah bahas nih Bu, pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Kita bergeser sekarang ke Pulau Sulawesi, yaitu Pelabuhan Makassar atau yang disebut juga dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta. Mau tahu kelanjutannya Bu? Kawan maritim udah gak sabar. Kita lanjut ya Bu. Oke, yuk. Hai kawan maritim. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan menyandang sebutan sebagai negara maritim. Hal ini karena 2/3 wilayahnya adalah terdiri dari lautan. Berkat potensi luar biasa tersebut, dahulu Indonesia pernah memiliki sejarah sebagai poros maritim dunia melalui kejayaannya dalam menguasai jalur perniagaan maritim di berbagai wilayah Nusantara. Salah satu cerita kejayaan itu adalah Makassar. Yuk kita kenalan dengan Pelabuhan Makassar. Dari dulu, Makassar dikenal sebagai pusat ekonomi maritim, berkat keberadaan bandar niaga yang selalu ramai. Tidak hanya itu, dari dulu orang-orang Makassar juga dikenal sebagai pelaut handal yang dihormati dunia karena kehebatannya. Mereka dijuluki sebagai Celebes de Macassares, yang berarti orang-orang Makassar yang ulung dan masyhur. Keberadaannya telah ada sejak masa kerajaan Goa dan Taloh, atau sebelum Makassar berkembang menjadi salah satu simpul penghubung perdagangan maritim Nusantara. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan di Makassar. Pada saat itu, daerah kekuasaan Makassar luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Nah, kawan maritim, di Museum Maritim Indonesia terdapat display Perang Makassar. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC. Inilah yang menyebabkan timbulnya pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan. Pada akhirnya, terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667, yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar.
Pada tahun 1921, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun dermaga dengan menggunakan konstruksi beton bertulang, yang kemudian dikenal dengan nama Dermaga Soekarno. Pada tahun 1957, setelah melihat arus bongkar muat barang dan kunjungan kapal-kapal yang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, pemerintah Republik Indonesia memperluas Pelabuhan Makassar dengan konstruksi beton bertulang, pondasi tiang pancang, dan dermaga tersebut diberi nama Dermaga Hatta. Kini, Pelabuhan Makassar dikenal juga dengan nama Pelabuhan Soekarno-Hatta. Hingga sekarang, ekspor dari Pelabuhan Makassar didominasi oleh komoditas pertanian seperti jagung, tepung terigu, dan beras. Terminal peti kemas Pelabuhan Soekarno-Hatta merupakan terminal terbesar di bawah naungan PT Pelindo Regional 4. Melayani kegiatan bongkar muat peti kemas domestik dan internasional. Saat ini, terminal peti kemas di Pelabuhan Soekarno-Hatta menampung 750.000 TEU kontainer per tahun. Dukungan lokasi yang cukup strategis, serta pelayanan pelabuhan hingga 24 jam, menjadikan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia bagian timur. Fasilitas dan sarana prasarana terus dikembangkan untuk mendukung kegiatan di pelabuhan ini. Berbagai upaya dan terobosan terus dimaksimalkan dalam menjadikan Sulawesi Selatan sebagai poros maritim. Salah satunya adalah perluasan pelabuhan dengan dibangunnya Makassar New Port. Rencananya, Makassar New Port akan memiliki dermaga sepanjang 9.923 meter. Sehingga kapasitas lapangan penumpukan akan mampu menampung 17,5 juta TEU per tahun.
Nah, kawan maritim, begitu sejarah Pelabuhan Makassar dari zaman dulu hingga saat ini perkembangannya kita sudah saksikan tadi. Nah, gimana Bu? Luar biasa, dan tentu mudah-mudahan dengan tayangan kita kawan maritim semakin mencintai dunia kepelabuhanan dan kemaritiman. Dan jangan lupa bahwa Pelabuhan Makassar itu adalah salah satu pelabuhan yang dibangun sebagai pelabuhan modern di awal abad ke-20. Oke, kita ikuti tayangan-tayangan berikutnya di channel YouTube Museum Maritim Indonesia, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kita punya produk baru loh. Ya, Bu. Apa itu? IG Live. Jangan lupa saksikan IG Live kita di Instagram Museum Maritim. Siap hari? Rabu. Ada jadwalnya tapi Bu. Oke. Nah, nanti kita tunggu ya tayangan-tayangan kita yang pasti menarik. Oke, kawan maritim, jangan lupa ikuti juga Instagram kita yang setiap 2 kali dalam sebulan di hari Rabu, dan itu akan ditayangkan dalam format yang berbeda dan melengkapi informasi tentang dunia kepelabuhanan dan kemaritiman Indonesia. Oke, kamu, aku, cinta maritim. Kawan maritim.